warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Indriawati dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini, saya akan menjelaskan hasil laporan praktik pengalaman lapangan Gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini, PPL tahun ini berbeda dengan PPL tahun sebelumnya. Dikarenakan PPL tahun ini dilaksanakan bertepatan dengan masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami dari pihak kampus disarankan untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan di sekitar tempat kami tinggal. Yang jelas, masih linear dengan jurusan yang kita ambil. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan melaksanakan PPL di Balai Desa tempat saya tinggal, yaitu di Balai Desa Wateskroyo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Desa Wateskroyo terletak di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Desa ini memiliki luas wilayah 176,750 hektar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.912 jiwa dan jumlah kakak 689. Desa ini memiliki 2 dusun, yaitu Dusun Banjar dan Dusun Kroyo. Desa Wateskroyo memiliki batas wilayah sebelah utara Desa Suwaru, sebelah timur Desa Ngunggahan, sebelah selatan Desa Tanggul Gundung, dan sebelah barat Desa Seto Bagus. Desa Wateskroyo memiliki visi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Wateskroyo dan mempunyai misi 1. Meningkatkan pendidikan masyarakat melalui dukungan terhadap peningkatan derajat pendidikan. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian modal dan pelatihan usaha. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga melalui program PKK. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbaiki kinerja pemerintah desa. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri. Desa ini memiliki letak geografis terbelah 2 oleh parit raya. Di satu sisi, aliran sungai sangat menguntungkan untuk kegiatan pertanian yang mana dalam 1 tahun bisa panen sebanyak 3 kali dengan sistem pengairan memakai tenaga pompa air skala besar. Pola pembangunan Desa Wateskroyo lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan, yaitu palawija dengan pengairan tada hujan dan irigasi tersier. Dan dengan adanya dana desa yang bergulir dari APBN, masyarakat Desa Wateskroyo sangat diuntungkan dengan banyak tersentuhnya akses pembangunan infrastruktur dan saluran irigasi yang mana betul-betul menuju desa yang sejahtera. Penyelenggaraan pemerintah desa dimulai dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah peraturan desa yang memuat pertanggungjawaban dari pemegang tanggung jawab desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam perjalanannya mencapai APB desa biasanya akan ada perubahan musyawarah desa atau musdes sebelum disahkan menjadi APB desa. Informasi APB Desa tahun 2021
Desa Wateskroyo, Kecamatan Besuki, telah disahkan berdasarkan Perdes Nomor 8 tanggal 30 Desember tahun 2020. Dana desa atau DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa sendiri dalam penyalurannya keluar secara bertahap 3 kali dalam 1 tahun dengan ketentuan tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%. Penggunaan dana desa sendiri lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Sedangkan alokasi dana desa atau ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak yang dimiliki desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sesuai pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dari alokasi dana desa, pemerintah juga dapat membiayai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa. Di antaranya, yang pertama adalah kewenangan asal-usul, seperti pengelolaan sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal yang diakui oleh negara. Dan yang kedua, kewenangan atributif organisasi lokal, seperti perencanaan, tata ruang ekologi, pemukiman, membentuk organisasi masyarakat, dan lain-lain. Yang terakhir, kewenangan delegatif administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah. Penyaluran alokasi dana desa atau ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah atau RKUD ke rekening kas desa atau RKD. Penyaluran alokasi dana desa atau ADD dalam setahun keluar secara bertahap sama seperti dana desa. Yang menjadi pembeda dalam hal ini adalah alokasi dana desa atau ADD dalam setahun keluar sebanyak 4 kali setiap tribulan. Dengan ketentuan, tahap pertama 25%, tahap kedua 35%, tahap ketiga 30%, dan tahap keempat sebesar 10%. Alokasi dana desa atau ADD lebih digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Demikian pemaparan video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.